Shalom, kami dari kelompok 3 akan membahas materi dari mata kuliah Agama dan Masyarakat mengenai organisasi keagamaan. Perkenalkan, nama saya Wulan Arika Liong dengan NIM 2302030007. Dan saya Yosina Yunita Kapasiang dengan NIM 2302030009. Dan saya Ripka Malakmini dengan NIM 2302030010. Baik, kita masuk dalam pengertian organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan adalah sebuah kelompok atau badan yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan ajaran agama, mendukung kegiatan ibadah, dakwah, dan kegiatan sosial yang berkaitan dengan agama tertentu. Selanjutnya ada masalah-masalah sosial dan sosiologis pada organisasi keagamaan. Nah, masalah-masalah sosial dan sosiologis ini terbagi menjadi dua asumsi, yaitu asumsi yang pertama berhubungan dengan masalah mempertahankan disiplin kelompok. Asumsi ini menekankan bahwa disiplin etik dan keagamaan yang ketat pasti akan bertentangan dengan tingkah laku sebagian besar anggota kelompok tersebut. Dan yang kedua, ada asumsi yang berhubungan dengan masalah bagaimana mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, maksud dari asumsi yang kedua ini biasanya tujuan-tujuan etik dari organisasi-organisasi keagamaan itu tidak sejalan dengan tujuan-tujuan konvensional masyarakat dan lembaga-lembaganya. Baik, kita masuk dalam bentuk-bentuk organisasi keagamaan yang berubah-ubah. Ada 3 fase. Fase pertama, suatu gerakan keagamaan dipengaruhi oleh kepribadian pendiri. Fase kedua, para pengganti si pendiri dipaksa untuk memecahkan dan menjelaskan masalah-masalah mengenai organisasi, kepercayaan, dan ritual yang dibiarkan tidak terurus selama si pendiri masih hidup. Fase ketiga, yang bisa berlangsung lama ia atau gerakan keagamaan menghadapi masalah lain. Selanjutnya ada tipe-tipe organisasi dan tipe-tipe masyarakat. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, gereja atau eklesia adalah suatu tipe organisasi keagamaan yang merupakan ciri khas suatu gerakan keagamaan dalam fase kematangan dan kemapangan. Yang kedua ada sekte. Sekte adalah kelompok keagamaan yang memiliki ajaran dan praktik yang berbeda atau menyimpang dari tradisi agama yang lebih besar atau mainstream. Sekte terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu kita masuk dalam sekte pertama. Sekte menarik diri adalah kelompok yang cenderung menarik anggotanya dari masyarakat luas dan berfokus pada pengajaran serta praktik internal. Kita masuk dalam sekte kedua, yaitu sekte militan adalah kelompok yang mengadopsi ideologi ekstrim dan sering menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mencapai tujuan mereka. Bentuk-bentuk organisasi gereja lokal. Bentuk-bentuk organisasi gereja lokal ada 2. Yang pertama, bentuk pemerintah episkopal menentukan sifat hubungan antara pendeta, wilayah, dan jemaatnya. Bentuk pemerintahan ini boleh jadi paling jelas kelihatan pada gereja-gereja tipe eklesia. Dan yang kedua, bentuk organisasi presbiterian menetapkan kekuasaan utama di tangan anggota pengurus gereja atau badan pendeta yang pada dasarnya merupakan aristokrasi yang didasarkan atas kemampuan pendidikan. Ada pengaruh agama terorganisasi sekarang. Gereja modern cenderung lebih refleksikan kondisi sosial daripada berperan sebagai agen perubahan, meskipun ada potensi untuk mempengaruhi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Berbagai faktor seperti penyesuaian diri, perpecahan internal, dan kebutuhan untuk beradaptasi dapat mengurangi dampak gereja dalam mendorong perubahan sosial yang signifikan. Jadi kesimpulan dari materi ini ialah organisasi keagamaan memiliki peran yang kompleks dan multidimensi
dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai wadah bagi penganut agama untuk mengekspresikan keyakinan mereka, membangun jaringan sosial, dan berperan dalam kehidupan sosial dan politik. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.